Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Kang Slamet. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah mistis yang berjudul Tragedi Pabrik Berhantu. Cerita ini ditulis oleh Mbah Ngesot. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Tragedi Pabrik Berhantu. Si pengurang Hai, aku Desi. Aku asli orang Tangerang dan bekerja di salah satu pabrik lampu di kota kelahiranku. Setelah lulus SMA, aku langsung kerja di pabrik lampu, tepatnya di bagian packing alias pengepakan. Kebetulan saat itu aku bagian shift malam. Aku berangkat dari rumah naik becak. Sore itu hujan turun dengan deras. Walau sedang hujan deras, tapi jalanan tidak sepi. Masih ada motor dan mobil yang berlalu lalang. Ada juga orang-orang yang sedang berteduh di pos ronda dan di bawah gapura-gapura kecil yang menjadi pintu masuk ke dalam gang. Aku melirik jam tangan yang berembun. Kuusap dengan lengan kemeja. 15 menit lagi aku harus absen masuk. Aku minta tukang becak untuk mempercepat lajunya. Untung saja aku datang tepat waktu saat becak berhenti di gerbang pabrik. Kubentangkan payung kecil lalu buru-buru masuk ke dalam pabrik. Pak Sutyo, seorang satpam, menyapaku di pintu gerbang. Aku tersenyum sambil mengangguk. Kurogoh sebuah kartu absen dan memasukkannya pada mesin absen. Setelah itu, aku beranjak ke loker untuk menaruh tas. Sedangkan payungku yang masih basah kubiarkan tergeletak di ruang loker. Hai Desi, baru datang. Herni, teman kerjaku, menyapa. Ia tampaknya baru datang juga. Iya nih, kehujanan. Sama Des. Kamu shift malam juga ya? Iya Her, sudah 3 hari ini kebagian shift malam terus. Ada Desi. Surya menepuk pundaku. Apa sih pegang-pegang? Jelas saja aku marah. Maaf, gak sengaja, katanya sambil cengengesan. Surya ini suka sama aku sudah lama, tapi aku tidak peduli dengannya. Kata teman-teman di pabrik, Surya orangnya nakal dan suka main perempuan. Tanpa menyapanya balik, aku bergegas keluar dari ruang loker. Aku mempercepat langkah menuju gedung tempatku bekerja. Semua berjalan baik-baik saja, sampai pada jam 12 malam aku menyaksikan kejadian aneh. Di gedung itu hanya tinggal aku, Herni, dan Diana. Sementara yang lain sudah pulang duluan. Kami sengaja ambil lembur biar dapat tambahan penghasilan. Tempat pengepakan barang berada di dekat mesin produksi lampu. Tapi saat itu mesinnya sudah dimatikan. Lampu ruangan mesin juga sudah dipadamkan. Hanya lampu kecil di bagian packing saja yang masih menyala. Kamu kalau malam begini takut gak sih Des? Herni membuka obrolan. Takut apa sih? Palingan aku takutnya sama si Surya. Ya aku juga takut lihat dia, timpal Diana. Lagian dia sukanya sama si Desi, bukan sama kamu Diana, serga Herni. Kenapa kamu gak terima aja tuh si Surya? Mungkin aja dia udah tobat Des. Diana menoleh ke arahku sambil sibuk memasukkan lampu ke dalam kardus. Enggak lah, dia bukan tipeku. Lagian dia suka mainin cewek. Iya juga sih. Di tengah obrolan tiba-tiba terdengar suara dentang besi beradu. Kami menoleh ke belakang. Suara itu bersumber dari blok mesin produksi di tengah keremangan. Apaan itu? Herni ketakutan. Palingan obeng jatuh, jawabku mencoba untuk menenangkan mereka. Kami melanjutkan obrolan, tapi suara itu kembali muncul. Tak lama kemudian mesin produksi menyala dengan sendirinya. Kedua temanku ketakutan. Ku ambil senter dari dalam kantong, perlahan ku dekati blok produksi untuk memeriksa ada apa di sana. Desi, jangan disamperin. Kedua temanku berdiri sambil ketakutan. Setelah aku cek tidak ada apa-apa di blok mesin produksi. Mesin pun mati dengan sendirinya. Aku menghela napas lega.
Gak ada apa-apa kok, mungkin mesinnya error, kataku dari kejauhan. Namun saat aku balik badan, tepat di belakang kedua temanku berdiri sosok kuntilanak yang sangat mengerikan. Rambutnya panjang menjuntai, wajahnya sedikit menunduk meski tertutup rambutnya yang kusut, tapi ia begitu menakutkan. Senter yang kupegang jatuh seketika. Gelap. Aku berteriak sambil menunjuk ke belakang mereka berdua. Herni dan Diana berhambur menghampiriku. Mereka sangat ketakutan. Sementara kuntilanak itu masih berdiri di blok pengepakan. Astagfirullah. Herni memelukku ketakutan. Diana tersungkur di kakiku, ia meringkuk sembari menutup mata. Bahkan dia tidak sempat melihat kuntilanak itu. Ayo keluar, ajakku kepada mereka. Enggak mau, takut Des. Iya Des, itu apaan sih? Tambah Diana yang masih tersungkur. Aku menarik tangan Diana dan Herni. Aku menuntun mereka pelan-pelan ke pintu belakang. Selama aku bekerja, baru kali itu ada penampakan seperti itu. Pabrik tempatku bekerja memang di samping kuburan. Bahkan kata Pak Sutyo, lahan pabrik ini pun dulunya bekas kuburan. Setelah kejadian itu, Herni dan Diana tidak masuk kerja selama 3 hari. Katanya mereka sakit. Kalau aku sih tidak terlalu memikirkan penampakan itu. Bahkan sehari setelah kejadian aku langsung masuk kerja lagi. Namun ada sebuah larangan aneh di pabrik tempatku bekerja. Semua karyawan dilarang menyentuh sebuah tugu yang mirip batu nisan. Kebetulan tugu itu berada di gedung packing. Tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Kata karyawan lama, dulu pernah ada yang tidak sengaja menyentuh tugu itu. Yang terjadi setelahnya sangat tragis. Jempol si penyentuh itu terkena mesin blowing kaca hingga putus. Sehari setelah kejadian itu, ia mati secara misterius di dalam pabrik. Dokter bilang akibat serangan jantung, tapi para karyawan yakin kalau ia mati karena kualat tugu keramat. Sebenarnya pihak pabrik sudah mencoba untuk memusnahkan tugu itu, tapi tugu itu susah dicabut atau dihancurkan. Ia seolah telah mengakar ke dalam tanah. Akhirnya pihak pabrik membiarkannya tetap berada di sana. Selama tidak ada yang menyentuhnya, maka semua akan baik-baik saja. Sebuah teralis seperti kandang kucing dipasang menutupi tugu. Ada tulisan dilarang menyentuh tugu yang ditempelkan pada teralis itu. Herni dan Diana kembali bekerja. Sebenarnya mereka masih trauma dengan penampakan itu. Terlebih si Herni yang sempat melihat langsung kuntilanak. Sambil sibuk memasukkan lampu ke dalam kardus, aku terus meyakinkan mereka agar jangan terlalu takut pada hal-hal gaib. Des, itu siapa? Tanya Herni sambil menuju ke meja baris kedua. Oh, namanya Mona, karyawan baru. Penampilannya menor banget, lihat deh. Herni menyinyir. Iya mau kerja kayak mau melacur gitu. Tambah Diana. Hus, jangan ngomong sembarangan Aku memotong obrolan mereka. Tak lama setelah mereka membicarakan Mona, wanita itu melirik ke arahku. Ia tersenyum sambil mengangguk pelan. Kemudian ia beranjak keluar gedung, mungkin untuk buang air. Tuh lihat tuh, jalannya aja kayak dibuat-buat. Herni kembali nyinyir. Aku tidak menanggapinya. Herni memang suka sekali ngomongin orang. Selang beberapa menit kulihat Mona kembali masuk dan kembali bekerja. Dengan cekatan ia memasukkan lampu yang sudah dikemas ke dalam kardus. Des. Herni yang berdiri di sampingku tiba-tiba berteriak. Ia memegangi leher, matanya melotot. Diana dan teman-teman yang lain seketika saja jadi panik melihat kejadian itu. Herni ambruk, bola matanya berubah menjadi putih semua. Lengannya meraba-raba lalu meraih sebuah gunting. Kami sudah berusaha untuk menahan tubuhnya, tapi tidak bisa. Dengan brutal Herni menusukkan gunting itu ke lehernya. Kami histeris sementara Herni tewas seketika sebelum sempat tertolong. Apa yang dialami Herni sangat mengejutkan. Semenjak kematiannya, pabrik menjadi sangat mencekam. Beberapa karyawan bahkan ada yang mengundurkan diri. Mereka takut mengalami kejadian yang sama seperti Herni. Aku sempat menghadiri pemakaman temanku itu. Kebetulan ia dimakamkan di TPU yang bersebelahan dengan pabrik.
Tidak banyak orang yang mengantar ke kuburan. Mungkin hanya keluarga dekat saja dan karyawan pabrik lampu yang mengenal Herni. Kulihat kedua orang tua Herni menangis. Mereka tidak menyangka kalau anaknya akan meninggal dengan cara yang tidak wajar. Aku merasa ada hal janggal dengan kematian temanku itu. Di antara orang-orang yang mengantar jenazah Herni, aku melihat Mona berdiri di belakang keluarga Herni. Dia mengenakan pakaian serba hitam dan kacamata hitam. Setauku, Herni tidak mengenal Mona, tapi kenapa dia begitu simpati pada Herni? Selesai pemakaman, semua orang bubar. Aku buru-buru menghampiri Mona. "Hai Mona," sapaku sambil menyetarakan langkah. "Oh, hai, kamu..." Ia seperti sedang mengingat-ingat namaku. "Desi, aku Desi. Satu bagian sama kamu, aku juga kerja di bagian packing." "Oh, iya ya, aku ingat. Kamu asalnya dari mana?" "Aku dari Kalimantan, Des. Kalau kamu?" "Aku asli Tangerang." "Oh ya, terima kasih udah mau datang ke pemakaman temanku. Aku turut berduka cita, Des. Semoga Herni tenang di alam sana." "Amin." "Ngomong-ngomong, kamu tinggal di mana?" "Aku ngontrak di dekat sini. Kapan-kapan main saja ke kontrakanku, Des." "Bolehlah, nanti lain waktu ya." "Aku sebenarnya bisa menebak sebab kematian Herni," ujarnya sambil terus melangkah santai. Aku terkejut lalu menghentikan langkah. "Maksudmu?" "Menurutku dia jadi tumbal pabrik, Des." Jadi tumbal?" "Iya. Aku pernah kerja di pabrik kertas dan karyawannya setiap tahun mati. Ternyata dijadikan tumbal agar pabriknya tetap sejahtera dan tidak diganggu makhluk gaib." Aku mengangguk antara percaya dan tidak. Tapi itu hanya dugaanku saja sih. Kami akhirnya sampai di gerbang pemakaman. "Mau main ke kontrakanku?" tanya Mona. "Oh, enggak. Lain kali saja ya, Mona." Kami berpisah di gerbang pemakaman. Mona terus jalan kaki ke arah barat, sedangkan aku menunggu becak yang lewat. Saat sedang memperhatikan langkah Mona, seseorang menepuk pundakku. "Desi." Ternyata Surya, di sampingnya ada Diana. Aku tahu barusan mereka juga ikut mengantarkan pemakaman Herni. Kalian turut berduka cita ya, Des?" "Iya, kita doakan saja semoga Herni tenang di alam sana. Perasaan baru kemarin ya kita berdua bareng Herni," kata Diana. "Iya, ajal memang gak ada yang tahu, Nak." "Oh ya, kamu shift apa hari ini?" tanya Diana. "Oh, aku malam, Nak." "Sama, nanti kita ketemu di pabrik ya." Diana beranjak pergi, tinggal aku dan Surya. Untung saja becak segera datang. Tanpa basa-basi lagi, aku pamit ke Surya. Ia berdiri di depan gerbang kuburan sambil memperhatikan becak yang kutumpangi menjauh. Malamnya, aku masuk kerja jam 7 malam bersama Diana dan teman-teman lainnya. Kami menyetelkan radio yang sedang menyiarkan lagu Rati Purwasih, Antara Benci dan Rindu. Kebetulan itu lagu kesukaanku. Suasana semakin tenang saat hujan tiba-tiba saja turun dengan deras. Diana membesarkan volume radio, ternyata ia juga menyukai lagu itu. Saat sedang sibuk memasukkan lampu ke dalam kardus, ekor mataku menangkap sekelebat bayangan yang seperti melintas di belakangku. Ku kecilkan volume radio. Diana dan teman-teman yang lain menoleh ke arahku. Mereka terlihat mulai ketakutan. "Ada apa, Des?" "Tadi kayak ada yang lewat di belakang." Jangan gitu, Des. Takut nih," kata Rara. "Mungkin aku salah lihat." Aku tidak mau memperkeruh suasana. Ku besarkan kembali volume radio. Tidak lama berselang terdengar suara menggema dari langit-langit gedung. Jelas itu suara Herni. "Tolong aku!" teriak Herni. Suara itu sangat menakutkan. Kami berhambur keluar gedung untuk memanggil satpam. Saat dicek, suara itu tidak terdengar lagi. Hanya sekali teriakan. Jelas sekali itu suara Herni. Dia meminta tolong. Ada apa ini? Apakah arwah Herni masih gentayangan? Apa yang terjadi keesokan paginya benar-benar membuatku terkejut. Banyak orang berkumpul di kuburan Herni.
Kuburan temanku itu ada yang membongkar dan mayatnya raib entah kemana. Kedua orang tuanya Herni histeris melihat kejadian itu. Mereka mencaci habis-habisan pengelola makam yang lalai menjaga kuburan Herni. Di pemakaman itu memang pernah terjadi pencurian mayat. Kata orang-orang motifnya untuk ilmu hitam. 1 minggu berlalu kasus pencurian jenazah Herni belum juga terkuak. Sampai saat ini liang lahatnya masih dilingkari garis polisi. Belum ada satupun petunjuk untuk kasus ini semenjak kejadian itu. Penjagaan di TPU semakin ketat. Warga bergantian ronda di sana. Aku dan teman-teman yang lain masih membicarakan jenazah Herni yang dicuri. Kami duduk di meja kantin untuk makan malam. Kebetulan aku, Diana, dan Surya sedang lembur. Kami masuk kerja jam 7 malam sampai jam 7 pagi. Kantin pabrik lumayan luas. Bisa muat 200 karyawan, semua makan di sana juga gratis. Karyawan bebas memilih makanan apapun yang mereka mau. Tapi terkadang aku membawa makanan sendiri dari rumah karena bagiku makanan di pabrik kurang enak. Aku menoleh ke kanan, di sana ada Mona yang sedang duduk sendirian menikmati makanannya. Aku masih penasaran dengan wanita itu. Bukan karena penampilannya yang selalu menor dan seksi, tapi aku curiga kalau kematian Herni ada kaitannya dengan Mona. Soalnya Herni kesurupan tepat setelah menghina Mona. Ada si Mona tuh. Diana ternyata menyadari juga kalau ada Mona. Cantik ya dia, timpal Surya. Dasar buaya. Aku jijik sama penampilannya. Lihat deh, celananya ketat banget. Bawahan bajunya diikat sampai kelihatan udelnya. Udah kayak mau ke diskotik aja, kata Diana sambil memperhatikan Mona. Diana, kamu jangan sembarangan ngatain dia. Kamu masih inget gak kalau Herni mati tepat setelah ngatain si Mona? Aduh, bener juga ya. Gimana nih? Aku takut. Diana meletakkan sendoknya, wajahnya mengkerut ketakutan. Tiba-tiba Mona menoleh ke arah kami lalu tersenyum sambil melambaikan tangan. Kami balas mengangguk, aku mengajaknya untuk bergabung dengan kami. Sini Mona, ajakku dari kejauhan. Dia mendekat membawa makanannya, gaya berjalannya memang seperti dibuat-buat. Sudah macam model papan atas. Ia duduk di sampingku. Diana sangat ketakutan melihat Mona. Aku tahu Diana berusaha untuk bersikap tenang. Aku ikut nimbrung ya. Parfum Mona seketika tercium sangat menyengat. Iya, silakan Mona. Aku dan Surya kompak menyambutnya. Ternyata kalian juga lembur ya? Aku tahu Mona hanya basa-basi. Iya Mon, timpal Diana. Suasana menjadi canggung, yang aktif mengobrol hanya Surya. Aku sesekali menimpali saja. Diana hanya mengangguk tanpa ikut mengobrol. Aku tahu dia masih ketakutan. Kami tidak berlama-lama, setelah selesai makan kami langsung kembali bekerja. Sekitar jam 2 dini hari aku masih sibuk bekerja. Radio dinyalakan dengan volume besar, menyiarkan lagu Ari Wibowo, Madu dan Racun. Para karyawan sesekali menari-nari kecil untuk mengusir kantuk. Aku ke toilet dulu ya, kebelet pipis nih, pinta Diana. Oh iya nak. Aku menoleh padanya sambil tersenyum, tanganku sibuk memasukkan lampu ke dalam kardus. Sampai jam 3 dini hari Diana tidak kunjung kembali. Aku khawatir dan buru-buru menyusulnya ke toilet. Ada 3 pintu toilet di sana, dan salah satunya terkunci rapat. Di lantai ada genangan darah. Aku panik. Ku gedor pintu toilet itu sambil memanggil namanya. Ku coba dobrak pintunya tapi tidak bisa. Segera aku lari ke pos satpam. Pak Sutyo dan 3 rekannya segera berlari ke toilet wanita. Mereka dengan sekuat tenaga mendobrak toilet itu. Ketika pintu berhasil didobrak, aku berteriak sambil menangis melihat Diana terkapar tidak bernyawa. Ada luka di bagian leher seperti ada yang menggoroknya. Sebuah golok tergeletak di samping kloset, memberi kesan kalau Diana bunuh diri. Namun aku tahu betul sifat temanku itu. Tidak mungkin dia berani bunuh diri. Ini pasti pembunuhan. Jenazah Diana dibawa ke kampung. Pihak keluarga ingin menguburkannya di kampung halaman. Kasus ditutup begitu saja dengan dugaan kalau Diana bunuh diri. Tapi aku yakin sekali kalau dia mati dibunuh. Anehnya lagi orang-orang pabrik malah menduga kalau Diana kualat Tugu Keramat. Persetan dengan Tugu Keramat itu.
Dua temanku sudah mati. Aku harus menyelidiki siapa dalang di balik semua ini. Desi, aku baru mau pulang setelah seharian bekerja. Tiba-tiba Surya menyapa aku dari belakang. Iya Surya. Des, kamu besok libur kan? Aku diam sejenak. Dari mana dia tahu jadwal kerjaku? Iya libur. Kok tahu ya? Oh, aku tadi tanya ke Pak Yogi, atasan kamu. Ada apa ya Sur? Jadi gini Des, kebetulan besok di Jati ada pasar malam. Aku mau ajak kamu ke pasar malam. Mau ya? Pasar malam ya? Gimana ya? Ayolah, nanti kita ngobrolin kasus kematian Diana. Baiklah, apa salahnya menerima ajakan Surya? Aku pun mengangguk. Ini ajakan pertamanya yang aku terima. Entah sudah berapa ratus kali dia mengajakku jalan-jalan dan selalu kutolak. Jemput ya? Siap komandan. Surya malah hormat. Aku tertawa melihatnya. Keesokan malamnya aku mematut diri di depan cermin menjajal satu persatu pakaian yang menurutku bagus. Entah kenapa aku merasa ingin tampil semaksimal mungkin di hadapan Surya nanti malam. Pilihanku jatuh pada baju kaos putih bergambar wajah Marilyn Monroe. Sedangkan untuk celananya aku memilih celana jeans biru yang tidak terlalu ketat. Anak bapak jam segini dandan? Mau kemana sih nak? Saat aku duduk di ruang tamu sambil menunggu Surya, tiba-tiba bapak muncul. Ia kemudian duduk di sampingku. Aku anak tunggal, sedangkan ibu sudah lama meninggal. Jadinya hanya tinggal aku dan bapak yang tinggal di rumah ini. Perawakan bapakku gendut. Ia gampang sekali merasa gerah. Makanya ia sering sekali terlihat hanya mengenakan sarung dan kaos singlet sambil kipasan. Aku mau main ke pasar malam pak. Sama pacarmu? Bukanlah. Bapak malah tertawa. Des, bapak saranin kamu agar cepat nikah. Bapak teh mau banget punya cucu. Belum kepikiran pak. Jawabku singkat. Tidak lama kemudian terdengar suara motor berhenti di depan rumahku. Aku yakin sekali itu pasti motor si Surya, dan benar saja. Ia membawa motor Vespa warna kuning. Dengan sopan Surya menyalami bapak. Setelah itu kami langsung pamit. Sesampainya di lokasi pasar malam, kulihat pengunjungnya sangat ramai. Kami masuk ke dalam pasar itu. Surya membelikanku gulali. Dia juga menggandeng lenganku. Aku merasa nyaman bersamanya. Setelah mencoba wahana ombak banyu dan rumah hantu, kami naik biang lala. Itu wahana kesukaanku. Biang lala berputar perlahan. Dari ketinggian itu aku bisa melihat pemandangan pasar malam yang gemerlap dan juga dipadati pengunjung. Des, aku curiga kalau kematian Diana ada kaitannya sama Tugu Keramat itu. Enggak Surya, aku yakin kalau si Diana itu dibunuh. Siapa? Nah, itu aku nggak tahu. Kamu tahu nggak Des? Kalau sudah banyak orang yang mati karena kuala Tugu. Ya tapi itu kan cuma berita dari mulut ke mulut. Emangnya Tugu itu benar-benar batu nisan ya? Iya Des, itu kuburan seorang wanita yang mati melahirkan. Makanya banyak karyawan yang suka melihat penampakan kuntilanak. Iya, aku juga pernah melihat penampakan itu. Tapi aku sangat yakin kalau Diana dibunuh. Kamu mencurigai seseorang? Tentu. Siapa? Mona. Saat biang lala yang kami tumpangi berada di posisi rendah, aku melihat Mona berdiri di antara lalu lalang orang sambil melihat ke arahku. Ia tersenyum. Itu Mona. Itu Mona. Teriakku sambil menunjuk ke arah Mona. Sebelum sempat kuhampiri, Mona sudah pergi. Wanita itu sangat misterius. Aku harus mencari tahu lebih dalam tentangnya. Aku curiga kalau dialah yang membunuh teman-temanku. Terlebih aku juga heran kenapa dia sering sekali muncul secara tiba-tiba seperti sedang mengikutiku. Aku rasa si Mona ngikutin kita. Mungkin hanya kebetulan aja kali, kata Surya. Setelah mencoba semua wahana di pasar malam, kami bergegas pulang. Aku sebenarnya sempat menoleh ke sekeliling. Siapa tahu si Mona masih ada di sekitar pasar. Tapi tidak sama sekali kutemukan batang hidungnya. Sesampainya di rumah, Surya tidak mau mampir. Ia langsung pamit begitu saja seperti sedang terburu-buru.
Aku masih kepikiran tentang Mona. Kalau memang benar dia pembunuhnya, lalu bagaimana caraku membuktikan dan mengungkap pembunuhan itu? Setelah cuci muka, aku membaringkan tubuh di atas kasur. Aku harus cepat tidur karena besok shift pagi. Namun saat tertidur, aku mengalami mimpi aneh malam itu. Seperti sedang berada di tengah hutan. Dari arah belakang, ada 3 bola api melayang mengejarku. Aku lari sekuat tenaga, tapi bola api itu melayang dengan cepat hingga menggapai dan membakar punggungku. Saat itulah tiba-tiba Surya muncul lalu memadamkan api yang membakar punggung. Ia juga mengusir bola api tersebut. Aku tergelagap bangun dengan napas terengah-engah. Keringat membasahi dahi. Segera kurai segelas air di meja dekat tempat tidurku. Kulirik jam dinding, ternyata sudah jam 5 pagi. Aku harus menyiapkan sarapan untuk bapak. Saat turun dari tempat tidur, kakiku menginjak sesuatu yang aneh. Aku merasakan sebuah cairan seperti lendir. Cairan itu lengket dan menjijikan. Bukan hanya di bawah tempat tidur, ternyata lendir itu memenuhi seluruh lantai kamarku. Lendir itu tidak bau, hanya lengket saja, tapi itu benar-benar menjijikan. Dengan dibantu bapak, aku membersihkan lantai kamarku. Bapakku juga heran. Kenapa tiba-tiba ada lendir di dalam kamar? Aku tiba di pabrik tepat waktu. Terlihat Mona sudah sibuk mengepak lampu ke dalam kardus. Nanti pas jam makan siang akan kuhampiri dia untuk menanyakan perihal semalam. Kali ini aku akan lebih hati-hati saat berbicara dengannya. Dari tadi aku belum melihat Surya. Apa dia berbeda shift denganku hari ini? Tapi apa peduliku? Entah kenapa semakin lama aku semakin nyaman bersama si Surya. Mungkin kali ini dia berhasil meluluhkan hatiku. Pengumuman bagi semua karyawan di gedung produksi harap menghentikan aktivitasnya terlebih dahulu. Pihak pabrik akan mengadakan ritual sesajen demi kelancaran operasional pabrik. Pengumuman itu terdengar dari pengeras suara yang terpasang di sudut-sudut gedung. Semua karyawan seketika menghentikan aktivitasnya. Segerombolan orang berpakaian hitam muncul dari luar. Mereka membawa nasi tumpeng, buah-buahan, ayam cemani, dan sajen lainnya. Mereka meletakkan sajenan itu di depan tugu keramat. 2 orang wanita menari-nari seperti sedang melakukan tarian ritual yang aneh. 2 dukun membaca mantra dengan sangat keras. Sedangkan yang lain hanya duduk sila menghadap tugu. Ngusir setan kok pakai tarian? Aneh banget. Bisik Ulfa di telingaku, dia teman satu shift denganku hari ini. Iya, dukun palsu kali. Masa mau ritual aja rame-rame gitu? Udah kayak mau ngantri sembako. Aku tidak percaya dengan kesaktian dukun-dukun itu. Jangan-jangan mereka satu keluarga. Ulfa tertawa kecil. Mungkin saja iya. Tapi aku gak habis pikir. Kenapa yang punya pabrik percaya sama dukun ya? Mungkin karena udah ada 2 karyawan mati tiba-tiba, makanya mereka minta tolong sama dukunnya. Bisa jadi sih. Setelah selesai menari-nari dan membaca mantra, mereka keluar dari gedung terlihat sangat aneh dan konyol, pikirku. Seperti yang sudah kurencanakan, aku menghampiri Mona saat jam makan siang di kantin pabrik. Dia sedang duduk bersama seorang lelaki, tapi aku tidak kenal dengan lelaki itu. Yang jelas dia adalah karyawan pabrik juga. Hai, boleh aku gabung? Aku meletakkan botol minum dan wadah makanan di meja mereka. Oh, hai Desi. Silakan gabung saja sini. Mona dengan ramah mempersilakanku. Kantin pabrik sedang ramai sekali sehingga dapat terdengar gemuruh para karyawan yang sedang makan siang sambil mengobrol. Awalnya aku hanya basa-basi mengobrol dengan mereka berdua tentang hal-hal sepele. Namun sebelum menyelesaikan makan siang, aku masuk ke inti pembicaraan. Oh ya, semalam aku sempat lihat kamu di pasar malam. Itu beneran kamu bukan sih? Oh iya, semalam aku juga jalan sama pacarku ke pasar malam dan gak sengaja lihat kamu naik biang lala. Pacarmu? Iya, aku pacarnya Mona. Lelaki di sampingku menyela obrolan. Oh iya, kukirain kamu ngikutin aku. Maksudnya gimana? Mona tersenyum sambil mengerutkan dahi. Lupakan, jangan dibahas lagi lah. Aku nyengir malu. 2 hari kemudian aku kembali mendengar kabar buruk kalau kuburan Diana ada yang membongkar.
Mayatnya juga hilang. Lagi-lagi pencurian mayat terjadi. Ini aneh sekali. Setiap temanku mati pasti mayatnya dicuri. Ada apa sebenarnya dengan mereka? Sepulang kerja, aku sengaja duduk di pangkalan ojek dekat pabrik untuk menunggu Mona. Tidak lama berselang dia keluar dari gerbang pabrik. Dia tidak diantar pacarnya. Mungkin saja pacarnya sudah berbeda shift. Mukanya langsung pergi, ia malah berdiri di pinggir jalan raya seperti sedang menunggu angkot lewat. Aneh, mau kemana dia? Bukankah kontrakannya dekat dengan pabrik? Aku segera meminta salah satu ojek agar bersiap mengantarku. Para tukang ojek itu sempat rebutan penumpang. Aku berdecak kesal dan memilih salah satu dari mereka yang punya kaca helm gelap agar bisa menutupi wajahku. Mona naik angkot nomor 6. Jelas itu jurusan Jatiuwung. Ojek yang kutumpangi berangkat membuntuti angkot tersebut. Tepat di pertigaan Mona turun. Ia menyeberang jalan lalu kembali menunggu angkot. Dari kejauhan, aku terus memperhatikannya. Beberapa angkot yang melintas di hadapannya ia lewatkan begitu saja. Baru ketika datang sebuah angkot jurusan Balareja muncul, ia melambaikan tangan. "Pak, ikuti angkot itu," pintaku dengan tergesa-gesa. "Siap, Neng." Tidak sampai Balareja, Mona sudah turun di depan sebuah pabrik hebel. Anehnya pabrik itu terlihat sudah terbengkalai. Cat gerbang utamanya pudar dan berkarat. Tanaman liar rimbun dan ada juga yang merambati gerbang. Papan besi yang bertuliskan nama perusahaan juga sangat usang dan berkarat. Tampaknya pabrik itu sudah tidak lagi berpenghuni. Tanpa menoleh ke sekitar, Mona berjalan ke arah pabrik hebel. Dia masuk melalui celah gerbang yang menganga seperti bekas dirusak seseorang. Buru-buru aku turun dari ojek, sialnya tukang ojek itu malah minta bayaran yang tidak masuk akal dengan jarak sedekat ini. Aku tidak mau berdebat lama lalu membayar sesuai yang diminta. Segera aku bergegas masuk ke dalam pabrik melalui celah gerbang seperti yang dilakukan Mona. Saat berhasil masuk ke halaman pabrik, kulihat rumput liar tumbuh dengan subur setinggi 1 meter. Ada jalan setapak yang mengarah ke halaman belakangnya. Aku melangkah perlahan mengikuti jalan setapak itu. Sesampainya di halaman belakang pabrik, kulihat Mona seperti sedang mencari sesuatu di antara semak-semak. Aku bersembunyi di balik tembok mengintipnya dari kejauhan. Mona menginjak-injak permukaan tanah, entah apa yang sedang Mona lakukan, seolah menemukan lokasi harta karun. Mona buru-buru mencari benda yang bisa digunakan untuk menggali tanah. Ia menemukan sebuah skop tua yang tergeletak tidak jauh dari tempatnya berdiri. Aku terus mengintipnya. Ia menggali tanah itu dengan sekuat tenaga. Selang beberapa menit, ia menutup hidungnya dengan kerah baju. Matanya menyipit, mungkin saja ia menemukan sesuatu yang menjijikan. Dari dalam tasnya, Mona mengeluarkan sarung tangan plastik. Dan betapa terkejutnya aku saat Mona mengangkat sebuah mayat dari dalam tanah itu. Itu mayat perempuan. Aku mengenali wajahnya meski sudah sedikit rusak. Jelas sekali itu Herni. Belum sempat aku menghampiri Mona, terdengar suara segerombolan lelaki mendekat. Aku panik, tanpa berpikir panjang aku masuk ke dalam pabrik melalui celah dinding yang bolong untuk bersembunyi. Untuk saat ini aku tidak berani menghampiri mereka. Ada 5 lelaki berjaket hitam dan berbadan besar. Bisa jadi aku dibunuh kalau sampai mereka tahu keberadaanku. Aku sangat ketakutan, keringat membasahi dahi. Bagaimanapun aku harus segera kabur. Saat mereka sedang asyik mengobrol, aku segera kabur tanpa diketahui oleh siapapun. Sepanjang perjalanan aku bingung apa yang harus kulakukan. Dugaanku memang benar, Mona pasti dalang dari kematian teman-temanku. Di situasi seperti ini aku harus hati-hati, sebab kalau sampai Mona tahu, ia pasti akan membunuhku juga. Selepas Isya, pintu rumahku diketuk. Itu pasti Surya. Sudah beberapa hari ini aku tidak bertemu dengannya, dan aku sangat rindu. Namun saat ku buka pintu, ternyata dugaanku salah. Yang bertamu adalah Mona. Dia berdiri di hadapanku sambil tersenyum ramah. Di sela jari tangan kanannya ada sebatang rokok yang menyala. "Hai Desi." Sapanya aku ketakutan, dari mana dia tahu alamat rumahku. "Mona, kamu tahu dari mana alamat rumahku?" "Hai Desi, dari teman-teman di pabrik. Maaf datangnya mendadak. Aku cuma mau ngomong sesuatu sama kamu." "Apa ya? Boleh aku masuk dulu?" tanya Mona. Aku mempersilahkannya untuk masuk. Kami duduk di sofa ruang tamu. "Mau minum apa?" "Gak usah repot-repot, Des.
Aku tetap mengambilkannya air putih. Des, aku langsung saja ke inti pembicaraannya. Iya, kenapa Mona? Aku yakin kalau Surya sudah mati dan bisa saja selanjutnya kita. Pernyataannya singkat tapi seperti palu yang menghantam dadaku dengan keras. Maksud kamu? Sebenarnya aku sengaja kerja di pabrik itu hanya untuk mencari tahu tentang kematian kakakku yang misterius. Dulu kakakku juga salah satu karyawan di pabrik itu. Dia meninggal dengan luka tusukan di perut dan sehari setelah dikubur, mayatnya hilang. Aku yakin ada yang belum terungkap dari kematian kakakku. Kamu mengarang cerita, Mon. Aku sudah tahu semuanya, termasuk mayat di halaman pabrik tua itu. Aku tidak mengarang cerita, Desi. Aku kesini untuk menyelamatkan nyawamu. Masih ada kesempatan agar kita berdua bisa hidup. Soal mayat Herni sudah kulaporkan ke polisi. Aku sudah lama memata-matai para kepala pabrik itu. Mereka yang menumbalkan dan mencuri mayat Herni untuk dijadikan sesembahan setan agar produk mereka laris. Aku diam dan mulai mempercayai omongannya. Des, pabrik tempat kita kerja itu angker. Kata orang dulunya pabrik itu bekas kuburan. Setiap tahun pasti minta tumbal. Mona berusaha meyakinkanku. Lalu, apa rencanamu? Malam ini juga kamu harus ikut aku. Kemana? Ke pabrik. Kuncinya adalah tugu keramat itu. Kata dukun yang aku datangi, selama tugu itu masih ada, pabrik kita akan terus makan korban, Des. Mau kamu apakan tugu itu? Kita hancurkan, Des, biar gak ada lagi korban. Saat kami sedang serius mengobrol, ada seseorang mengetuk pintu. Itu pasti Bapak. Ia baru datang dari masjid. Wah, ada tamu. Iya Pak, saya Mona, temannya Desi. Kok air putih minumnya? Di dapur masih ada sirup kan, Des? Oh, nggak apa-apa Pak, saya yang minta air putih kok. Sebelum aku menjawab Bapak, Mona sudah menyela terlebih dahulu. Ya sudah, kalau begitu lanjutkan saja obrolannya ya. Bapak beranjak ke kamar. Desi, kamu masih mau hidup kan? Bisik Mona. Aku mengangguk. Percaya sama aku, ikut aku sekarang. Ini soalnya nyawa kita dan nyawa para karyawan di pabrik. Jangan sampai ada korban lagi. Akhirnya aku percaya pada Mona. Aku pamit ke Bapak dengan alasan pergi main ke kontrakan Mona. Kami naik becak menuju pabrik. Kebetulan saat itu adalah tanggal merah. Pabrik sedang libur produksi karena belum ada pesanan yang mendesak. Jadinya tidak ada karyawan yang dilemburkan. Kami berdua dengan mudah masuk ke dalam pabrik dengan alasan ingin mengambil barang yang tertinggal. Pak Satpam tidak curiga sedikit pun. Ia mempersilahkan kami masuk. Gedung produksi gelap. Mona menyalakan lampu di blok packing. Gimana cara kita memusnahkan tubuhnya? Tanya aku. Belum sempat aku menoleh ke Mona yang sedang berdiri di belakangku. Tiba-tiba sebuah benda keras menghantam kepalaku. Aku terkapar tidak berdaya dengan darah tercecer di lantai. Sebelum tidak sadarkan diri, kulihat Mona tersenyum sambil memegang sebuah martil. Tubuhku diseret, pandanganku perlahan kabur. Entah apa yang terjadi selanjutnya, kulihat tubuhku terbaring tidak berdaya, tempurung kepalaku pecah, darah kental berwarna merah kehitaman membasahi wajah. Aku menangis melihat tubuhku sendiri yang mati mengenaskan. Mona dengan sadis menyayat dadaku dan mengeluarkan organ jantung. Sudah, Non. Aku terkejut melihat Pak Sutyo muncul dari pintu gedung. Ia menyorotkan sebuah senter ke arahku. Sudah kubunuh, Pak. Jaga saja di depan. Aku mau ritual dulu sebentar. Pinta Mona. Mereka ternyata sekongkol untuk membunuhku. Aku tidak menyangka Pak Sutyo, seorang satpam pabrik yang selama ini sangat ramah, ternyata berhati iblis. Oke, Non, beres. Di depan aman kok. Ya udah sana. Baik, Non. Pak Sutyo beranjak pergi. Aku masih menangis sambil berteriak di hadapan Mona, tapi dia sama sekali tidak mendengarkanku. Mona merogoh sesuatu dari dalam tasnya. Itu butiran kemenyan, lalu ia membakarnya. Setelah selesai, Mona memasukkan jasadku ke dalam sebuah kantong plastik besar berwarna hitam yang biasa digunakan untuk membungkus kardus lampu. Ujung plastiknya ia ikat dengan tali rafia. Lantai yang penuh dengan bercak darah ia bersihkan. Setelah selesai, ia menyemprotkan permukaan lantai dengan parfum agar tidak tercium bau amis.
Jasadku mau dibawa kemana, Mona? Aku berteriak. Mona menyeret plastik itu sekuat tenaga. Mona! Bergegas aku mengikutinya. Ia menunggu seseorang di pintu gedung. Mona menoleh ke arah kanan. Sebuah mobil box masuk ke halaman pabrik dan berhenti di depan Mona. Lelaki berbadan gendut keluar dari mobil. Ia membukakan box mobil lalu memasukkan jasadku. Tolong kembalikan jasadku! Aku berusaha menyentuh mobil itu tapi tidak bisa. Tubuhku menembus benda apapun yang kupegang. Mona masuk ke dalam mobil. Ia duduk di samping kemudi. Aku berusaha mengejar mobil tersebut, tapi seperti ada yang menyedot paksa tubuhku hingga terpental masuk kembali ke dalam gedung yang gelap gulita. Lampu di dalam gedung sudah padam semua. Aku tidak dapat melihat apapun. Tidak lama kemudian lampu di gedung itu menyala lagi dengan sendirinya. Aku bingung melihat ke sekeliling. Ini bukan pabrik tempatku bekerja, melainkan sebuah pabrik petasan. Aku mencium bau mesiu di mana-mana. Para pekerja di pabrik ini terlihat masih di bawah umur semua. Mereka masih sangat muda, mungkin umurnya kisaran 13-15 tahun. Tak ada baju atau sarung tangan khusus yang melindungi mereka. Bahkan sebagian ada yang tidak mengenakan masker sama sekali. Aku berjalan sambil memperhatikan sekeliling pabrik. Tampaknya mereka tidak menyadari sedikit pun keberadaanku. Lengan mereka sangat gesit meracik dan memasukkannya ke dalam lintingan kertas koran bekas yang sudah dibentuk sedemikian rupa. Butir-butir petasan mereka hasilkan dengan cepat. Keranjang yang diletakkan di bawah meja penuh dengan petasan. Ada yang bertugas mengambil keranjang itu kemudian mengemasnya ke dalam plastik. Di sudut kanan ruangan yang dekat dengan pintu berjejer para pekerja yang tugasnya menempelkan label pada kardus petasan. Semuanya keluar! Suara anak perempuan berteriak dari luar pabrik. Ada apa? Mereka saling tatap ketakutan. Sebelum sempat kabur, suara ledakan terdengar dari sudut gedung. Api menyembur, membakar serbuk mesiu. Mereka terjebak di dalam gedung itu karena pintu utamanya terkunci. Terdengar jerit kesakitan saat api membakar tubuh mereka hidup-hidup. Tak ada yang bisa diperbuat. Satu persatu mereka mati terbakar. Gedung yang hanya beratap seng tua ambruk menimpa para pekerja yang sedang sekarat kesakitan. Aku menangis ngeri melihat kejadian itu. Tanpa kusadari lampu kemudian mati kembali. Semuanya sempurna gelap. Lampu menyala kembali. Kali ini tidak ada gedung pabrik. Sejauh mata memandang hanya ada hamparan perkuburan. Aku ingat kalau ini masih halaman pabrik tempatku bekerja. Ada jalan raya yang tidak jauh dari sana. Nah, ini dia lahannya. Nanti kita gusur kuburan ini dari ujung sana sampai ke sini. Ku dengar sebuah obrolan dari belakangku. Aku membalikkan badan. Mungkin jaraknya hanya sepelemparan batu dari tempatku berdiri. Ada dua lelaki dan seorang wanita yang tidak asing bagiku. Wanita itu adalah Mona. Sedang apa dia di sana? Pokoknya saya mau pembangunan pabrik lampu saya lancar ya. Saya tidak mau ada kendala masalah lahan. Timpal lelaki tua berbadan kurus yang mengenakan jas hitam dan kemeja putih layaknya bos besar. Baik pak, kalau ada apa-apa kamu bisa hubungin anak saya. Tambah lelaki itu sambil menyentuh pundak Mona. Beres pak, saya jamin tidak akan ada kendala pembebasan lahan. Lampu kembali padam, seketika gelap gulita. Aku tidak dapat melihat apapun. Tidak lama berselang lampu menyala kembali. Aku berada di gedung baru. Ini tempatku bekerja. Di dalam gedung itu ada Mona dan seorang lelaki tua. Mereka terlihat sedang bingung. Pabrik kita terus rugi pak. Pasti gara-gara tugu ini. Mona menunjuk tugu keramat. Kita harus cari jalan keluarnya nak. Bapak tidak mau pabrik ini bangkrut cuma gara-gara tugu sialan itu. Kita coba hancurkan lagi pak. Tidak akan berhasil. Kamu lihat sendiri. Dulu pas awal pembangunan, bulldozer pun tidak sanggup menghancurkan tugu itu. Kata orang ada dukun sakti yang dikubur di bawahnya. Lelaki tua menyentuh keningnya terlihat sangat bingung. Kita cari orang pintar saja pak. Dukun? Ya siapa tahu dia bisa mengusir setan yang membuat kita rugi terus, kata Mona. Setelah itu wajahku seperti diterpa cahaya yang sangat menyilaukan mata.
Kejadian demi kejadian melintas di hadapanku. Setiap tahun Mona membunuh karyawannya untuk dijadikan tumbal. Yang dia incar adalah karyawan kelas bawah. Perlahan pabriknya mulai tumbuh. Mona dan bapaknya meraup untung besar. Tubuhku terlempar lagi, kali ini kembali ke tempat semula saat aku dibunuh. Anehnya gedung itu kini dipenuhi para wanita. Mereka menangis meminta pulang, tapi tidak satu pun yang bisa keluar dari gedung tersebut. Keesokan harinya aku lihat bapakku datang ke pabrik untuk mencariku. Aku berteriak minta tolong sambil menggapai-gapai lenganku ke arah bapak. Tapi bapak sama sekali tidak mendengarkanku. Bapak panik lalu menangis di depan gedung tempatku bekerja. Surya ternyata masih hidup. Ia berusaha membantu bapak untuk mencariku. Hingga bertahun-tahun kemudian aku tetap menjadi penghuni gedung pabrik ini bersama puluhan wanita lainnya yang menjadi tumbal. Setiap tahun jumlahnya kami selalu bertambah. Aku sering melihat Mona menyamar menjadi karyawan baru dan memilih tumbal yang tepat. Kami menangis siang dan malam, tapi tidak ada satupun yang mendengar tangisan kami. Mona, kau benar-benar iblis. Selesai. Terima kasih buat Mbah Ngesot yang telah mengizinkan Kang Slamet membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Slamet memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.